Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Torkis Lumban Tobing SHMS selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan melakukan praktik peradilan semu mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama. Kepada para pihak penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini tanggal 9 November 2023 dengan nomor register perkara 615-PDT-G-2023-PA-TJK atas nama Aruna Syakira binti Fajar Afian sebagai penggugat melawan Muhammad Putra Naibaho bin Imam Nazar sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin, sampai kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setelah majelis hakim mengamati ruangan ini, telah dijadikan sebagai ruang sidang hari ini. Sebelumnya kami majelis hakim diajukan berdasarkan 2 surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang penetapan jumlah majelis hakim jumlah 3 orang. Kemudian penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera. Yang menurut saya Dr. Pradipta Pratama, SHMH sebagai hakim ketua, Putri Rini Febrina Harhab, SHMH, dan Novia Amanda SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta Azhara Aprilio SH sebagai panitera pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Kamis tanggal 9 November 2023. Baik, bagi pengunjung sidang, majelis hakim mengingatkan agar menghormati dan menaati tata tertib persidangan, dan bagi yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan. Bagi pengunjung sidang yang belum berusia 17 tahun, harap meninggalkan ruang sidang, dan bagi para awak media yang mengambil gambar ataupun merekam, majelis hakim usahakan dengan syarat sudah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dan tidak menggunakan cahaya gelap. Dapat dipahami semuanya? Baik, panitera, siap ya untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Hakim anggota siap? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A dengan nomor register perkara 115-PDT-G-2023-PA-TJK atas nama Aruna Syakira binti Fajar Aryan sebagai penggugat melawan Muhammad Putra Naibaho bin Imam Nazar sebagai tergugat akan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kuasa hukum silakan maju untuk menunjukkan kartu tanda advokat, surat kuasa khusus, dan berita acara sumpah dari pengadilan. Kepada kuasa hukum silakan maju. Yang mulia, berikut surat kuasa khusus kartu tanda advokat dan berita acara sumpah kami beserta salinan. Sesuai yang mulia. Yang asli akan kami kembalikan, namun saya akan majelis hakim sidang. Baik, tergugat. Yang mulia, berikut merupakan surat kuasa khusus kartu tanda advokat dan berita acara sumpah kami yang mulia. Silakan pihak penggugat untuk berusaha. Sudah selesai yang mulia. Baik.
berkasnya kami kembalikan, namun saya dan akan majelis hakim simpan. Baik, untuk kuasa hukum silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, di sini majelis menyatakan para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi kehususan dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari telah dari para pihak sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya majelis akan menjelaskan prosedur mediasi pada para pihak. Silakan. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karena penjelasan mediasi telah selesai berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma mediasi nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, di sini majelis hakim berkewajiban menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditangani. Silakan para pihak untuk maju. Silakan para pihak untuk kembali. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kemudian, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan. Bagaimana para pihak? Apakah akan memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan? Dengar saja ya. Pihak tergugat. Dari dalam yang mulia. Setelah bermusyawarah, majelis hakim sepakat untuk menunjuk mediator Reza Kurniawan SHI CPM yang akan memimpin selama proses mediasi. Silakan para pihak menuju kematraan untuk diantar menemui mediator. Dan selama proses mediasi berlangsung, majelis wajib menunda sidang sampai ada laporan hasil mediasi. Untuk itu, sidang hari ini ditunda sampai majelis hakim mendapati laporan hasil mediator mengenai mediasi yang dilakukan. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, tepat pada pukul 09.00 WIB, dengan agenda mediasi dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini dapat dinilai resmi dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 615-PDTG-2003-PATJK. Pada hari ini 10 November 2023 dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat hadir? Hadir. Tergugat hadir? Hadir yang mulia. Baik, di sini majelis telah menerima hasil laporan mediasi yang pada intinya nyatakan para pihak telah gagal dalam proses mediasi. Namun, tidak untuk kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan sampai dengan pembacaan putusan akhir. Oleh karenanya, sidang telah sampai di pokok perkara. Maka berdasarkan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung nomor 1939/DJU/SK HM 0203/10 tahun 2018, majelis hakim diwajibkan untuk membuat kalender persidangan, namun sifatnya sementara dan bisa berubah-ubah. Baik, silakan para pihak maju untuk memeriksa mencatat kalender persidangan yang telah dibuat oleh majelis hakim. Baik, ya. Baik, penggugat dan tergugat. Ini sudah ada 10 acara sidang. Namun pada saat masuk ke sidang pembuktian, majelis hanya memberikan 2 kali maksimal kesempatan kepada para penggugat dan juga tergugat. Silakan diperiksa dan apabila disepakati silakan ditangani. Baik, penggugat. Sepakat ya, tergugat. Yang mulia, dikarenakan kami telah menerima salinan gugatan 7 hari yang lalu, maka kami akan membacakan jawaban pada hari yang sama. Baik. Apakah penggugat keberatan? Tidak ya. Baik. Silakan, yuk kembali. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Oleh karena persidangan sudah masuk ke pokok perkara, kepada para pihak, apakah kami sidang secara langsung atau melalui ikut? Secara langsung saja ya. Tergugat. Secara langsung yang mulia.
Di sini majelis hakim himbau kepada para pihak untuk melakukan pengunggahan di e-court maksimal sebelum agenda sidang selanjutnya pada pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, berdasarkan pasal 131 QR majelis lanjutkan dengan agenda pembukaan gugatan dikarenakan upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan. Para penggugat silakan maju untuk menyerahkan gugatan asli yang telah diunggah di e-court. Silakan penggugat. Silakan untuk kembali. Terima kasih yang mulia. Silakan penggugat dibacakan gugatan pada pokok dan intinya saja. Baik. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, hadiri sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah dicatat di kantor urusan agama atau KUA dengan akta nikah nomor PD.423-78-AKAR/CS/LS/2016 tertanggal 14 Februari 2016. 2. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung selama 6 tahun. Ketentraman rumah tangga mulai goyah setelah terjadi perselisihan di antara penggugat dan tergugat, seperti pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain: A. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, seperti melakukan kekerasan fisik dan verbal, di mana kekerasan tersebut disaksikan oleh asisten rumah tangga penggugat dan tergugat yang bernama Ermawati. B. Hadirnya wanita lain sebagai pasangan tergugat dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. C. Terjadinya perselisihan secara terus-menerus. 3. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. 4. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. 5. Bahwa satu orang anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat saat ini masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Oleh karenanya, sudah selayaknya penggugat ditunjuk sebagai pemegang dan pemelihara atas anak tersebut. 6. Bahwa apabila nantinya penggugat ditunjuk menjadi pemelihara dan pengasuh terhadap anak tersebut, maka sudah tentu memerlukan biaya terhadap anak tersebut. Maka penggugat menuntut kepada tergugat biaya pemeliharaan anak sebesar 5 juta rupiah per bulan, sampai anak lulus kuliah dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan. 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap penggugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 119 huruf F Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon pada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan dengan amal sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain subrah tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Esa Bono, cukup dari kami. Baik. Terima kasih Kak penggugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Sudah yang mulia. Baik, silahkan dibaca. Baik yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang dinyatakan secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa apa yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang bersifat mutatif dan mutandis dalam jawaban tergugat. 3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan rumah tangga tergugat dan penggugat goyang karena kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, hadirnya wanita lain sebagai pasangan tergugat, dan perselisihan terus-menerus merupakan dalil yang tidak berdasar. Dikarenakan pada faktanya tergugat mengalami penyakit intermittent exploit disorder atau EAD yang merupakan penyakit mental yang menyebabkan ledakan kemarahan yang tiba-tiba, intens, dan tidak sesuai dengan situasi.
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan nomor surat 128-SR-AR titik bunda garing LLG garing 4 garing 2022, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh tergugat bukan dari kemauan tergugat sendiri melainkan dari tekanan kesehatan mental yang dimilikinya. Tergugat juga tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain dikarenakan wanita yang dicurigai oleh penggugat adalah Amanda Azhara yang merupakan dokter yang menangani kesehatan dari tergugat itu sendiri, yang mewajibkan tergugat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posisi nomor 9 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan selayaknya penggugat ditunjuk sebagai pemegang dan pemelihara atas hak anak tersebut, bahwa tergugat masih ingin menjadi suami dari penggugat karena tergugat dan penggugat mempunyai buah hati yang memerlukan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu kandungnya sendiri, sehingga ada baiknya anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat tetap menjadi hak asuh dari para pihak. 5. Bahwa dalil terhadap hal-hal di atas tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ekonom hormat kami kuasa hukum tergugat Priyana dari rekan dan ditandatangani. Cukup yang mulia. Terima kasih pihak penggugat. Baiklah, pihak penggugat setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia, namun kami memerlukan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan. Bagi pihak tergugat, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, tujuan dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 November 2023 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis akan memberikan kesempatan bagi pihak penggugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup ya. Bagaimana pihak tergugat? Dari kami cukup yang mulia. Penguatan, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, dengan demikian sidang tunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 23 November 2023 pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan. Perkara Peradilan Agama Tanjung Karang kelas 1A dengan nomor register perkara 615-PDTG-2023-PFJ atas nama Aruna Syakira binti Fajar Afian sebagai penggugat, Muhammad Putra dan Bahau bin Imam Nazar sebagai tergugat akan segera dimulai dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, pada pihak penggugat silakan bawakan salinannya kepada majelis hakim dan juga pihak tergugat. Baik ya, mulia. Silakan duduk kembali. Apakah pihak penggugat telah siap membacakan repliknya? Silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui secara kebenarannya. 2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat dalam jawaban tergugat nomor 7 dengan dalil bahwa setelah berulang kali melakukan kekerasan, tergugat tidak pernah menceritakan mengenai penyakit mentalnya serta kekerasan tidak dapat dibenarkan maupun kondisinya karena merupakan tindakan yang melanggar hukum, nilai-nilai moral dan merugikan orang lain. Tindakan tergugat dapat dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 huruf D kompilasi hukum Islam. 3. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat dalam jawaban tergugat nomor 11 bahwa sangatlah tidak tepat apabila tergugat masih ingin menjadi suami dari penggugat dan beralasan bahwa tergugat dan penggugat mempunyai buah hati yang memerlukan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu kandungnya sendiri, sedangkan tergugat sudah lama tidak berlaku sebagai suami dan ayah yang baik, bahkan sampai melakukan perselingkuhan. 4. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dari tergugat dalam jawaban tergugat nomor 12 dengan dalil bahwa penggugat tetap ingin bercerai dan menegaskan kembali
tuntutannya atas hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar 5 juta rupiah per bulan sampai anak lulus kuliah dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Bahwa terhadap hal di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak dalil tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Muhammad Putra Debaho bin Imam Nazar terhadap penggugat Aruna Syakira binti Fajar Afian. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et oro. Cukup yang mulia. Terima kasih. Kepada pihak tergugat, setelah mendengarkan replik dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik yang mulia, namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Bagi pihak penggugat, apa keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan. Kami serah 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 November 2023 yang mulia. Apakah ada agenda persidangan lain? Tidak ada. Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, pada pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota, ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang tunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 tepat pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi dengan sidang tutup. Sidang lanjutan perkara Peradilan Agama Tanjung Karang kelas 1A dengan nomor register perkara 615-PTK-2023-PTJK atas nama Aruna Syakira binti Fajar Afian sebagai penggugat melawan Muhammad Putra Debaho bin Imam Nazar sebagai tergugat akan segera dimulai, dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, pihak tergugat silakan membawakan salinannya pada kami majelis dan pihak tergugat. Baik, pada pihak tergugat, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Bersama ini, kami kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban atas replik dari penggugat dengan pokok-pokok sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang dinyatakan secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 4 tidak benar bahwa wanita yang bernama Amanda Zahra adalah selingkuhan tergugat, akan tetapi hanya sebagai seorang dokter yang menangani kesehatan tergugat. 3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 5 tidak benar bahwa tergugat dengan Dr. Amanda Zahra hanya melakukan konsultasi secara daring mengenai kesehatan tergugat, tidak ada kedekatan secara personal. 4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 6 adalah benar bahwa tergugat mengalami penyakit intermittent exclusive disorder atau IED yang merupakan penyakit kesehatan mental yang dapat menyebabkan ledakan kemarahan yang tiba-tiba, intens dan tidak sesuai dengan situasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan nomor surat 128-RS-AR-Bunda-LLG-4-2022 sehingga kekerasan yang dilakukan bukan dari kemauan tergugat sendiri melainkan dari tekanan kesehatan mental yang dimilikinya sehingga tergugat secara tidak sadar memberikan kekerasan kepada penggugat. 5. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 7 tidak benar bahwasanya tergugat masih ingin menjadi suami dari penggugat dan belum ingin berpisah karena mengingat tergugat dan penggugat memiliki buah hati yang memerlukan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu kandungnya dan tergugat juga akan segera sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya sehingga tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia dalam perkara nomor 615-PDTG-2023-PJK akan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim pemeriksa ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono, hormat kami, kuasa hukum tergugat Priora Antaria Empat terus ditambahkan lagi. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih pihak tergugat. Dan setelah mendengar
duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak penggugat dan juga pihak tergugat akan mengajukan pembuktian? Kami akan melakukan pembuktian yang mulia. Pihak tergugat. Kami akan mengajukan pembuktian yang mulia. Baik, apakah pihak penggugat dan juga tergugat telah siap dengan pembuktiannya? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Kami juga sama yang mulia. Baik, Panitera, untuk 7 hari ke depan, apakah tanggal berapa? 7 hari ke depan adalah hari Kamis 7 Desember 2023 ya mulia. Baik, apakah untuk Panitera, apakah jam 10 ada sidang yang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, bagi para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak yang mulia. Pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 7 Desember 2023 tepat pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti kepada para pihak. Tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi dengan sidang ditutup. Perkara peradilan agama Tanjung Karang kelas 1A dengan nomor register perkara 615/2023/PNTJK atas nama Aluna Syakira binti Fajar Alfian sebagai penggugat melawan Muhammad Putra Negoro bin Nazar sebagai tergugat akan segera dimulai yang akan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, kepada para pihak setelah mendengarkan pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat dan eksepsi dari pihak tergugat serta replik dari pihak penggugat dan juga dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Majelis memberikan kesempatan pertama pada pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Pada pihak penggugat, apakah alat bukti sudah siap? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat dan juga tergugat, silakan maju untuk memberikan alat bukti kepada majelis. Baik yang mulia. Yang mulia, berikut daftar alat bukti asli beserta salinan yang telah dilegas. Selanjutnya izinkan kami menjelaskan alat bukti kami ya. Baik, Yang pertama alat bukti P1 yang membuktikan bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat. Selanjutnya alat bukti P2 yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah sah menjadi keluarga. Selanjutnya alat bukti P3 yang membuktikan bahwa identitas penggugat sesuai dengan buku akta nikah. Selanjutnya alat bukti P4 yang membuktikan bahwa tergugat melakukan video call dengan Kirana Juwita. Selanjutnya alat bukti P5 yang membuktikan bahwa tergugat melakukan video call kembali dengan Kirana Juwita. Selanjutnya alat bukti P6 yang membuktikan bahwa tergugat memang melakukan hubungan dengan Kirana Juwita tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat. Selanjutnya alat bukti P7 yang membuktikan bahwa penggugat mengalami luka-luka yang disebabkan oleh tergugat. Dan kami cukup yang mulia. baik, kami sudah tergugat. Terima kasih tergugat. Yang mulia, berikut bukan daftar alat bukti kami serta dengan salinannya. Selanjutnya izinkan kami untuk menjelaskan alat bukti kami yang mulia. Silakan. Alat bukti T1 yang membuktikan bahwa tergugat menderita penyakit berupa intermittent explosive disorder atau IED yang merupakan penyakit mental yang bisa menyebabkan ledakan kemarahan yang tiba-tiba, intens dan tidak sesuai dengan situasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan nomor surat 128-SR-A-RT-LLG-4-2022. Baik, terima kasih kedua pihak. Silakan kembali ke masing-masing. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, dengan selesainya pembuktian alat bukti dari kedua para pihak, apakah kedua pihak akan mengajukan pembuktian saksi? Bagaimana pihak penggugat? Kami akan mengajukan 2 saksi yang mulia. Baik, pihak tergugat. Kami akan mengajukan satu saksi yang mulia. Apakah kedua pihak sudah siap dengan pembuktian saksinya? Pihak penggugat, Kami sudah siap yang mulia. pihak tergugat. Kami juga sudah siap yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, berapa saksi yang akan dihadirkan? Kami akan mengajukan 2 saksi yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik yang mulia. Saksi Fatimah Azhara silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, sehat dan siap mengikuti persidangan ya? Sehat dan siap yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini? Saya dihadirkan di sini untuk menerangkan terkait perceraian antara Bu Aluna dan Pak Putra yang mulia. Baik, saudara saksi, saya bisa identitas terlebih dahulu ya. Sebutkan nama lengkap saudara, Fatimah Azhara yang mulia. tempat tanggal lahir, Bandar Lampung 27 Februari 1993. jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, apakah benar? Benar yang mulia. Alamat saudara,
Jalan Teguh Umar, Gang Suci nomor 82, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kerjaan saudara saat ini? Saat ini saya merupakan guru yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan semenda sampai derajat ketiga dengan penggugat dan tergugat? Tidak yang mulia, saya hanya mengenal mereka yang mulia karena saya merupakan rekan tidak Pak Putra. Baiklah, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, saudara akan kami somasi terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Saya bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan berdiri, ikuti perkataan saya. Tugas mohon dibantu. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi sudah siap untuk memberikan keterangan. Penggugat, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi, maksud saya saudari saksi, bagaimana saudari saksi mengenal Pak Rakyat? Ya, karena aku tuh rekan kerjanya Pak Putra. Nah, kalau Ibu Aruna itu saya kenal karena Bu Aruna itu sering berkunjung ke kantor. Baik, terus selanjutnya tadi kan saudara saksi menyatakan bahwa Ibu Aruna sering datang ke kantor. Apa kepentingan saudari, maksud saya Ibu Aruna datang ke kantor? Ibu Aruna itu biasanya nanya terkait suaminya yang dicurigai selingkuh. Kemudian, apakah saudari saksi melihat secara langsung perselingkuhan tersebut? Saya cuma melihat dari video call Pak. Kalau misalnya Pak Putra itu video call dengan wanita lain. Berarti video call dengan wanita lain ya? Iya. Dan kami cukup ya, Bu? Silakan, sekali tergugat untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudari mengenal siapa wanita yang sering ditelepon oleh tergugat? Kalau tentang itu saya kurang tahu Bu. Selanjutnya, selain dari video call tersebut, apakah saudari pernah melihat tergugat ini pergi bersama dengan wanita yang dimaksud sebagai selingkuhan tersebut? Saya nggak pernah melihatnya secara langsung Bu. Tapi saya sering melihat kalau si Pak Putra sering video call dengan wanita tersebut. Baik, selanjutnya, apakah dari video call tersebut saudari mendengar apa yang dibicarakan oleh tergugat? Saya tidak mendengarkannya dengan jelas Bu. Tetapi pembicaraan itu bukan mengarah ke pekerjaan gitu Bu. Itu lebih mengarah ke obrolan romantis. Baik, berarti saudara saksi ini menyimpulkan bahwa tergugat selingkuh hanya karena sering melihat video call dengan wanita lain dengan romantis ya. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Keterangan saudara saksi sudah kami ambil. Saudara saksi dipersilakan untuk maju untuk mengambil itu saudara. Silakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lain? Ada yang mulia? Baik, silakan dihadirkan. Saksi Mariska Septiani silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saksi silakan maju dulu untuk pemeriksaan identitas. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, sehat dan siap mengikuti persidangan ya? Sehat dan siap yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui yang kami hadirkan di persidangan ini? Mengetahui yang mulia. Baik, saudari saksi, saya periksa identitas terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Nama Mariska Septiani, kerja di swasta, umur 30 tahun, tempat tanggal di Bandar Lampung, 6 Agustus 1992, agama Islam, alamat Jalan Bunga Melati, Indah nomor 11, mengungsi di Bandar Lampung, apa benar? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, saudara akan kami sumpah terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari silakan berdiri dan ikuti perkataan saya ya. Tugas, mohon dibantu. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, karena saudara merupakan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat, maka dari itu majelis memberikan kesempatan kepada pihak penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudari mengetahui kondisi rumah tangga dari saudari Aruna? Ya tentu saya tahu lah Bu, orang adik saya itu sering curhat Bu ke saya. Suaminya itu sering main tangan Bu, terus sering teleponan juga Bu sama perempuan lain. Apakah benar pada tanggal 27 Oktober saudari sedang bersama dengan penggugat di Marian Resort? Benar Bu, jadi saya ngajak adik saya sama ponakan saya liburan di sana ya buat tenangin diri gitu Bu. Bisa saudari jelaskan apa yang terjadi di sana? Jadi gini Bu, baru
baru sampai di lobi, saya sama adik saya itu ngeliat si Putra bareng sama perempuan lain lagi check in di hotel itu, Bu. Nah, tanpa pikir-pikir lagi, terus saya ngeluarin handphone dan foto mereka. Nah, setelah saya foto, terus saya ngajak adik saya langsung pulang gitu, Bu. Apa yang saudara lakukan sebagai kakak saat Anda tahu bahwa adik saudari diperlakukan tidak baik oleh suaminya? Nah, sebenarnya saya tuh udah sering bujuk adik saya buat ceraiin si suaminya itu. Nah, tapi adik saya tuh selalu nolak. Mana ada sih, Bu, kakak mana yang tahan melihat adiknya itu diperlakukan seperti itu sama suaminya. Untungnya saat melihat suaminya selingkuh di depan mata sendiri, adik saya setuju buat ngajuin gugatan cerai ke pengadilan gitu, Bu. Dari kami cukup ya, Mulia. Baik, pihak tergugat, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ketika saudari melihat tergugat dan wanita lain berada di hotel, apakah saudari mengetahui siapa wanita tersebut? Sebenarnya saya nggak tahu itu perempuan siapa ya, Bu. Tapi yang jelas itu bukan adik saya, orang saya bareng sama adik saya. Terus juga kayaknya bukan dari temen si suaminya, Putra itu. Jadi benar ya, saudara tidak mengetahui sama sekali? Bener, Bu, saya nggak tahu namanya siapa, Bu. Baik, lalu terkait wanita yang berada di video call, apakah saudara saksi mengetahui siapa wanita tersebut? Katanya sih dokternya, Bu, tapi dari gesturnya kok mereka kalau konsul kok mesra banget, nggak kayak biasanya gitu, Bu. Terus juga masa kalau konsul kan harusnya tuh seminggu sekali ada jadwalnya gitu, tapi ini kok tiap malam kayaknya teleponan terus loh, Bu. Kan nggak wajar itu, Bu. Baik, saudari saksi berarti artinya saudari ini tidak mengetahui apakah wanita tersebut adalah wanita yang sama. Saya nggak tahu sih, Bu, itu wanita yang sama atau enggak. Soalnya kalau di telepon itu kan saya ngeliatnya dari jauh ya, Bu, jadi kurang jelas. Baik, tadi kan saudara mengetahui bahwasanya saudara ini tidak mengetahui sama sekali ini adalah orang yang sama atau bukan. Jadi dari mana saudara ini bisa menyimpulkan bahwasanya tergugat ini melakukan perselingkuhan? Ya jelas saya mengetahui kalau misalkan itu selingkuh, ya karena dari bahasanya aja tuh kok kayaknya akrab banget, mesra banget gitu, Bu. Kalau misalkan itu dokter dan pasien, nggak mungkin lah, Bu, teleponan setiap hari, bahasanya mesra banget gitu loh. Baik, terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, keterangan saudari saksi sudah kami ambil. Silakan saudari saksi berdiri dan mengambil identitas saudari dan duduk ke tempat saudari silakan. Silakan berdiri. Saya kembali untuk duduk. Baik, pihak tergugat apakah yang mengajukan saksi? Iya yang mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi yang bernama Ahmad Aldi Maulana yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi Ahmad Aldi Maulana, silakan memasuki ruang persidangan. Saksi, silakan maju untuk memberikan identitas. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, sehat dan siap mengikuti persidangan ya? Iya, Apakah saudara saksi mengetahui mengapa diadakan persidangan kali ini? mengetahui ya. Baik, saudara saksi, saya periksa identitasnya terlebih dahulu ya. Sebutkan nama lengkap saudara, Nama saya Ahmad Aldi Mauliana ya. tempat tanggal lahir, Diperiksa tanggal 27 Januari 1989. jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama Islam, apakah benar? Benar ya. Alamat saudara, Di Jalan Merdeka nomor 10 Raja Basna di Bandar Lampung. pekerjaan saudara saat ini, Saya saat ini bekerja sebagai karyawan swasta ya. Baiklah, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, saudara akan kami sumpah terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Bersedia. Saudara silakan berdiri, ikuti perkataan saya. Tugas, mohon dibantu. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. baik silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, sudah siap ya untuk memberikan keterangan? Siap ya. Karena saudara saksi merupakan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat, maka dari itu majelis memberikan kesempatan pada pihak tergugat terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia.
Saudara saksi, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah hubungan saudara saksi dengan tergugat? Hubungan saya dengan pihak tergugat itu Bu sebagai rekan kerja Bu dari 10 tahun lalu. Jadi saudara saksi ini sudah bersama dengan tergugat, sudah mengenal kurang lebih selama 10 tahun ya? Iya benar. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah saudara saksi ini mengenal saudari Kirana Juwita? Kenal Bu. Itu merupakan sekretaris dari tergugat Bu. Baik, pertanyaan akan saya lanjutkan ya. Apakah saudara saksi mengetahui terkait permasalahan rumah tangga tergugat dengan penggugat? Kalau itu saya tidak terlalu tahu betulnya Bu. Saya hanya tahu mereka sebagai teman kerja saja Bu, yang merupakan sekretaris dari tergugat. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Gugat, silakan untuk pihak penggugat mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, dari mana saudara saksi mengenal Ibu Aruna? Saya kenal Ibu Aruna itu karena Ibu Aruna sering pergi ke kantor Bu. Apa kepentingan Ibu Aruna sehingga dia sering berkunjung ke kantor? Kalau itu saya tidak terlalu tahu sih Bu, tapi dia sering bertanya terkait Bapak Putra saja Bu di kantor. Kemudian, apakah saudara saksi pernah melihat Bapak Putra video call dengan wanita lain selain Ibu Aruna? Seingat saya pernah sih. Cukup dari kami yang mulia. Baik, pihak tergugat apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Saksi, apakah ada tambahan? Cukup ya Bu. Sidang lanjutan, perkara peradilan agama, Tanjung Karang kelas 1A dengan nomor register perkara 615-PDD-2003-PATJK atas nama Aruna Syakira binti Fajar Alfian sebagai penggugat, melawan Muhammad Putra Nabaho bin Imam Nazar sebagai tergugat. Akan segera dimulai dan akan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai agenda hari ini, penyampaian kesimpulan, apakah saudara penggugat dan juga tergugat sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Silakan pihak penggugat dan tergugat. Berikut merupakan kesimpulan kami yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kesimpulan dari para pihak sudah majelis hakim terima dan akan majelis hakim pertimbangkan. Maka dengan ini sidang perkara sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan putusan akhir yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Dari sekarang itu tanggal 22 Januari 2024. Maka dengan ini para pihak diminta untuk mencepat waktu. Dengan ini sidang nyatakan tutup. Sidang lanjutan perkara peradilan agama Tanjung Karang kelas 1A dengan nomor register perkara 615-PDTG-2023-PATJK atas nama Aruna Syakira binti Fajar Alfian sebagai penggugat melawan Muhammad Putra Nabaho bin Imam Nazar sebagai tergugat akan segera dimulai dan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Putusan dengan nomor perkara 615-PDTG-2023-PATJK. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Setelah mendengarkan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, maka majelis hakim akan memutuskan sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah, saling mencintai, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan saling bermusyawarah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan terdapat dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan junto pasal 3 kompilasi hukum Islam, menimbang bahwa di samping itu penggugat dan tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dengan tergugat, sehingga kondisi demikian menunjukkan dasar cinta yang merupakan sendi dasar perkawinan sudah sirna dan yang ada hanyalah pertengkaran belaka yang menjadikan kesulitan untuk dirukunkan kembali. Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974 junto pasal 19 huruf F dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 junto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam serta ibarat dalam kitab Gayatul Marun oleh Syekh Muhyiddin, yang artinya apabila istri sudah sangat bencinya kepada suaminya, maka hakim menjatuhkan talak tergugat kepada penggugat sehingga alatan penggugat terbukti. Menimbang bahwa berdasar pertimbangan di atas, penggugat dinilai telah mampu membuktikan dalil gugatannya meskipun tergugat masih keberatan untuk bercerai karena masih cinta dan sayang anak, maka memandang siapa yang salah dan apa penyebab
serta pemicunya dan sesuai pula terhadap pendapat Abdul Rahman Asyabuni dalam kitab Madahur Raizi Jauzdan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Amna Syakara binti Fajar Afian dengan tergugat Muhammad Putra Naibaho ibn Imam Nazar. 3. Menetapkan bahwa anak bernama Rania Safia binti Muhammad Putra Naibaho adalah anak penggugat dan juga tergugat. 4. Menetapkan hak penggunaan anak dalam poin 3 tersebut berada dalam asuhan penggugat Amna Syakira binti Fajar Afian. 5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada anak dalam poin 3 sebesar 5 juta rupiah setiap bulan kepada penggugat. Membayarkan penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp555.000. Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal akhir 1445 Hijriah. Oleh kami, Dr. Prasetyo Pratama SHMH selaku Ketua Majelis, Novia Ahmada SHMH dan Putri Lini SHMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dengan Azhara Aprilio SH selaku panitia pengganti dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Ditandatangani. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin 2 Januari 2024 pukul 10.00 WIB oleh kami selaku majelis hakim, panitia pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak dan diterangi oleh majelis hakim. Kepada para pihak, apakah akan mengajukan upaya hukum? Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu. Yang tergugat? Kami akan mengajukan banding yang mulia. Dikarenakan kuasa hukum tergugat mengajukan upaya hukum, untuk itu silakan mengambil keputusan di bagian kepaniteraan ya. Dan majelis ingatkan bahwa jangka waktu untuk melakukan upaya hukum adalah 14 hari setelah putusan itu dibacakan. Sekian, terima kasih. Dengan dibacakannya putusan akhir oleh majelis hakim, maka sidang dengan nomor register perkara 615/PDTG/2003/PN TJK antara Amna Syakira binti Fajar Afian sebagai penggugat melawan Muhammad Putra Naibaho bin Imam Nazar sebagai tergugat. Dengan ini sidang selesai dan ditutup.